Alhamdulillah baik ya. Kemudian udah pada sarapan? Puasa. Oh puasa. Gimana tadi sahurnya? Sahur? Iya sahur. Terus kemarin terakhir pertemuan kita ada tugas nggak ya? Nggak ada, kosong. Oke, tugasnya kosong. Kemudian langsung saya presensi ya. Oke, yang pertama Amilka. Oke, hadir. Amilka ada. Nafi Setiawan hadir. Kemudian Dedi Prayogo. Terlambat kan? Oh terlambat ya, nanti kita tunggu dulu ya. Kemudian Wahyu Ahmad. Izin sakit bu, tadi ya tadi nomor saya. Konfirmasi ke kamu ya, berarti sakit. Kemudian Galuh Wahyuni. Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Mungkin ada keperluan mendadak ya. Kemudian coba nanti kita tunggu barangkali sejenak untuk Mas Dedi ya. Mungkin dari Mas Dedinya itu terlambat ya, gitu ya. Kemudian karena kemarin nggak ada tugas ya, berarti nanti kita nggak tunjukin tugas ya. Oke. Waalaikumsalam. Mas Dedi gimana? Telat bu. Oh terlambat. Oh ya udah, langsung menyesuaikan diri ya, duduk di belakangnya Mas Oki. Oke. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya gimana alat tulisnya udah siap semua? Lengkap bu. Lengkap. Mbak Milka lengkap? Oke. Mas Topi gimana? Nggak lengkap, nggak bawa. Nggak bawa kuliah gimana? Ini. Oh cepetan. Itu ya udah. Ini saya pinjami ya. Kemudian Mas Dedi gimana? Nggak bawa apa? Ya ampun ya udah. Nih pakai bukunya Ibu dulu ya. Nanti besok lagi nggak boleh kayak gitu. Oke? Nih. Nih, karena Mas Dedi terlambat, jadi Mas Dedi yang memimpin doa pada pagi hari ini. Monggo dipersilakan Mas Dedi. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, bersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Dedi. Oke, lanjut ke materi ya teman-teman. Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Stop it, stop it, Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat to on our hands. You there. Here we go. Oke murid-murid, barusan kan Ibu sudah memutarkan video. Apakah dari murid-murid itu ada yang ingin mengomentari video yang telah kita tonton barusan? Saya mau berkomentar. Oke, monggo silahkan. Dari video yang diputar tadi, saya ingin berpendapat bahwasanya dari video tersebut saya bisa belajar yaitu adanya rasa gotong royong, rasa saling membantu antar sesama. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus saling gotong royong dan saling membantu di
antara di semua lingkungan masyarakat ini, karena dengan adanya gotong royong dan saling membantu kita bisa meringankan beban dan bisa bisa membuat keadaan ini menjadi lebih baik gitu. Itu yang saya tangkap dari video yang diputar tadi. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Wah, bagus sekali ya pendapat dari Masnya. Jadi memang benar pada saat sekarang ini adanya wabah bencana, kita itu harus saling bantu-membantu, saling gotong royong seperti video tadi. Kemudian lanjut ya, kita langsung ke materi yang ada. Oke? Oke, murid-murid, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu mau memberi untuk mengecek konsentrasi kalian. Jadi di sini ada himpunan atau ada gabungan beberapa huruf di sini. Jadi kalian bisa menemukan beberapa kata yang berhubungan dengan akuntansi. Nih, apakah yang bisa kalian temukan? Contohnya, yang di sini kan ada neraca. Jadi ini kalian bisa ambil kayak gitu. Dan ada yang lainnya kayak gitu. Nanti kalian bisa ambil ya kayak gitu. Untuk waktu 3 menit boleh? 5 menit. Oh, mau 5 menit, 3 menit kurang ya? Oke, 5 menit ya. Jadi untuk 5 menit kalian bisa mencari kata-kata yang berhubungan dengan akuntansi. Jumlahnya sekitar 10 sampai 11 kata yang ada di sini. Oke, dimulai ya. Iya, Bu. Oke, Nov, kali ini kamu dapat berapa, Nov? Dapat 6. 6, banyak banget ya. Apa aja itu? Yang pertama itu neraca. Oke, kamu dapat neraca. Kemudian Terus ada kedua itu kredit. ya, ada kredit, Terus apa ya? Akun. akun. Ada akun tuh. Jual. Jual, mana jual? Jual. Oh ya, itu yang paling atas. Terus Yang modal. modal. Udah ada lagi nggak? Ada, Bu. Satu lagi. Terakhir. Debit. Debit, mana debit? Itu, Bu. Di bagian mana? Di bagian debit. Yang tengah itu. Bu. Oh ya itu ada tengah debit. Ah, Oke, makasih ya. Berarti kamu dapat 6. dapat 6. Oh ya, terima kasih. Ya. Oke, sekarang Amilka. Amilka dapat berapa, Amil? 5, Bu. 5. Oke, 5. Ada yang sama nggak sama punya Novi? Enggak ada. Nggak ada, beda ya. Oke, yang beda apa aja? Saya nemu merek. Merek. Oh ya, yang di bagian kanan. Iya. Terus jurnal. Jurnal. Oh ya, yang paling atas Tengah. sendiri itu ya. Tengah itu, Bu, ke bawah. Mm-mm. Terus saldo. Saldo. Oke, dapat saldo. Terus Beban. beban. Terus yang terakhir Sama transaksi. transaksi kayaknya di bagian bawah itu ya. Iya, Tuh. Oke, dapat 5, bagus ya Mbak Amilka. Iya. Oke, yang terakhir Mas Dedi. Mas Dedi udah dapat banyak nggak Mas? Cuma dapat 4, Bu. Lagi sama Mas Novi 1. Oh, ada yang sama. Ya udah disebutin aja yang beda. Yang ada nota. Nota, ya kamu dapat nota. Terus Ada laba. laba, kamu dapat laba. Terus tadi mana ya? Kok hilang? Hmm. Oh, itu aset, Bu. Aset di bagian mana? Aset? Di mana ya? Hilang lagi. Dia hilang. Jangan dong. Mana? Aset. Tadi. Oh iya, bawah itu. Oh, itu ya yang paling bawah itu. Oke, terus? Udah, Bu. Oke, cuma 4 ya. Oke, besok belajar lagi ya Mas Dedi. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita menemukan 11 kata ya anak-anak. Jadi ada neraca, kredit, akun, kemudian ada modal, ada beban, ada transaksi, ada jurnal, kemudian ada merek juga, ada debit, ada saldo, kemudian ada nota, kemudian yang terakhir juga ada aset, ada laba. Jadi di sini adalah kata-kata yang berhubungan dengan akuntansi. Jadi udah mengenal nih beberapa kata yang ada hubungannya dengan akuntansi. Kemudian kita lanjut ke materi kita. Oke, materi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan siklus akuntansi. Ada yang tahu terkait siklus akuntansi itu apa? Saya, Bu. Ya, gimana? Apa itu Mas Yoga?
siklus akuntansi adalah suatu tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan akuntansi, Bu. Oh ya, dalam melakukan kegiatan akuntansi ya. Kemudian ada tambahan lain dari Mas Novi, Mbak Amilka? Cukup, Bu. Cukup ya. Jadi oke, baik murid-murid, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Prayogo, yaitu siklus akuntansi itu tahapan-tahapan ya. Jadi secara garis besar atau secara sederhana, siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Yaitu tadi laporan keuangan ada 5, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan tersebut siap untuk mencatat transaksi periode berikutnya yang terjadi secara berulang-ulang atau terjadi secara kontinu pada setiap periodenya, dan kemudian bisa digunakan oleh pihak ekstern maupun intern. Itu menurut Sumarso. Kemudian ada menurut Rollin, ini juga ada menurut Rollin kayak gini pengertiannya. Kemudian kita langsung membahas ke siklus akuntansinya sendiri. Jadi siklus akuntansi yang pertama, kita harus mendapatkan bukti transaksi. Bukti transaksi ini biasanya kita dapatkan dari berbagai transaksi yang ada di perusahaan. Kemudian setelah buktinya itu kita dapatkan, kemudian kita masuk ke jurnal. Jadi bukti-bukti tersebut itu kita jurnal, baik jurnal umum maupun menggunakan jurnal khusus. Kemudian setelah kita menjurnal akun-akun yang ada di jurnal tersebut, kemudian kita masukkan ke buku besar atau ke ledger. Kemudian setelah ada buku besar, kita masukkan ke neraca saldo. Neraca saldo secara garis besarnya atau secara singkatnya itu adalah rekapitulasi dari buku besar itu sendiri. Kemudian secara neraca saldo, kemudian kita masuk ke penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini menyesuaikan akun-akun atau menyesuaikan transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan yang nilainya belum benar-benar seutuhnya nilai tersebut pada akhir periode. Kemudian setelah penyesuaian, kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur secara sederhananya di situ ada gabungan dari neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Setelah ada neraca lajur atau kita sebut dengan worksheet, kemudian kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan di sini itu ada 5 yang biasa kita gunakan, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian setelah laporan-laporan tersebut kita bentuk atau kita buat, kemudian ada jurnal penutup, yaitu menutup akun-akun yang memang sebenarnya itu harus ditutup. Kemudian yang terakhir ada jurnal pembalik. Biasanya jurnal pembalik itu membalik akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ini. Kemudian setelah jurnal pembalik langsung ke neraca saldo setelah atau ke neraca saldo pada awal periode selanjutnya. Jadi nanti ini muter-muter terus. Jadi secara kontinu atau secara berkesinambungan setiap periodenya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya mau bertanya, Bu. Dalam siklus akuntansi, jurnal pembalik apakah harus ada, Bu? Oke, terima kasih Amilka atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan Amilka, apakah di jurnal pembalik itu wajib apa enggak, kayak gitu kan? Jadi kalau seumpamanya jurnal pembalik itu sifatnya itu opsional, bisa mereka digunakan ataupun bisa enggak. Karena apa? Karena enggak semua transaksi ataupun transaksi dalam periode tersebut itu akun-akunnya bisa dibalik. Seperti itu ya Amilka? Oh iya, Bu. Paham? Iya, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke ya, tadi sudah ada satu penanya dan sudah Ibu jawab, jadi kita lanjut. Oke, yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi, jadi setiap transaksi itu butuh adanya bukti. Bukti digunakan untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Jadi kalau semuanya kita nyatat harus ada buktinya. Jadi setiap transaksi nanti ada buktinya, nih, seperti ini gambarnya. Mungkin kurang jelas ya, nanti kalian bisa cari sendiri di internet. Jadi bukti transaksi itu ada bukti transaksi intern atau bukti, kemudian ada bukti transaksi ekstern. Jadi kalau bukti transaksi intern itu bukti yang dibuat atau disediakan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi kalau sebabnya bukti ekstern itu berarti di luar perusahaan yang nyiptain. Kemudian lanjut ada jurnal umum. Jurnal umum sangat sederhana, yaitu mencatat akun-akun yang ada di transaksi. Ini contoh jurnal umum. Jadi ini contoh jurnal umum yang pertama. Contoh pada tanggal sekian, Januari tanggal 2 tahun 2000.
Contoh, jadi kalau seumpamanya sebuah perusahaan awalnya kan menyetorkan modal. Jadi penyetoran modal itu harus dicatat. Yang pertama kas di debit sebesar 4 juta, kemudian ada modal alih di kredit sebesar 4 juta. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ada pemindahan buku ke buku besar atau biasa kita sebut dengan posting. Jadi posting itu sendiri, jadi jurnal umum yang awalnya kita buat itu udah kan, kemudian nanti kita posting ke buku besar. Cara postingnya sangat mudah, yaitu tanggal dimasukkan ke kolom tanggal, kemudian keterangannya karena mereka saldo awal, saldo atau modal yang pernah pertama kali Ali setorkan, jadi kita menulisnya saldo atau setoran modal. Kemudian ada di sini JU1. JU1 itu menunjukkan jurnal umum halaman ke-1. Kemudian ada yang di debit, ya dimasukin debit karena ini jurnal umum, atau kita nyatetnya di buku besar kas. Jadi kas di debit, kemudian saldonya juga ikut di debit. Secara sederhana seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo dibedakan berbeda dengan neraca. Jadi kalau neraca saldo itu adalah rekapitulasi dari buku besar. Tadi kalau seumpamanya laporan neraca itu laporan yang sudah dibuat setelah adanya penyesuaian. Kayak gitu. Jadi kalau laporan neraca itu ada pasifa dan juga ada aktiva. Kayak gitu. Neraca saldo. Kemudian nih, contoh dari neraca saldo, ada nama akun, ada debit, ada kredit. Jadi ini rekapitulasi dari buku besar. Ada buku besar kas, buku besar piutang, perlengkapan, gedung, dan sebagainya. Nanti kalau semuanya debitnya berapa, nanti kita jumlah, kemudian kreditnya itu nanti kita jumlah, hasilnya harus sama. Gitu ya. Kemudian sampai saat ini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Apabila di buku besar utang usaha itu saldonya 0, apakah di neraca saldo itu perlu ditulis lagi? Terima kasih, Bu. Oke ya. Oke Novi, sangat baik ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Novi, kalau semuanya saldo di utang itu 0 ya, apakah akunnya itu harus ditulis di neraca saldo apa enggak ya? Seperti itu Novi? Iya, seperti itu. Oke, jadi kalau semuanya memang saldonya 0 dan itu tidak bersaldo, ya udah nggak usah ditulis aja. Jadi hanya akun-akun yang mempunyai saldo yang harus ditulis. Jadi nanti saldonya langsung ditulis, baik itu di debit ataupun di kredit. Seperti itu Nafi, kamu paham? Paham, Bu. Oke, murid-murid, sekian pembelajaran pada hari ini. Jadi tadi kan kita sudah membahas terkait siklus akuntansi. Nanti kita ada evaluasi terkait pembelajaran yang tadi. Jadi nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Di sini Ibu sudah mendapatkan terkait bukti transaksi. Jadi beberapa bukti transaksi, nanti tugas kalian cuma mengklasifikasikan apakah bukti itu masuk bukti intern ataupun bukti ekstern. Tadi kan kita udah belajar ya. Terus kemudian kelompoknya langsung saja ya, Novi sama Anggota satu kelompok. Kemudian Mas Yogo karena lagi terlambat, jadinya nanti membentuk kelompok sendiri ya, pribadi ya. Kemudian langsung aja ini Ibu bacakan. Kelompoknya Anggota dapat bukti apa aja, Mil? Bukti penerimaan kas. Ya, bukti penerimaan kas. Kemudian ada bukti pengeluaran kas. Kemudian Bukti memorial. ya, memorial. Kemudian apa lagi? Faktur pembelian atau penjualan? Pembelian. Ya, pembelian. Faktur penjualan. Kosasi. Oke, itu nama perusahaannya ya. Kemudian Mas Prayogo dapat apa aja Mas? Ini Bu, apa itu? Ini apa ya? Apa? Penerimaan, Ya, penerimaan. Terus pengeluaran. terus ada penerimaan lagi. Penerimaan lagi. Terus ada bukti memorial. Memorial. Terus ada juga ini, tidak tahu ini apa. Heeh. Terus yang terakhir faktur. Faktur, oke ya. Langsung saja ya, nanti bisa ditembakkan di depan terkait kalian itu masuk bukti ekstern apa intern. Mau kelompok mana dulu yang maju? Saya Bu. Kamu, ya udah karena kamu sendiri, kamu maju dulu.
Gimana? Sobek. Sobek. Oh, ya coba. Kalau sobek ya udah nggak usah digunain, nggak apa-apa. Masih bisa 2 kali. Hmm. Nyampe. Jangan kan. Kok bisa jatuh, Mas? Remnya enggak raket, Bu. Oh, oke. Yang bukti intern kamu dapat berapa? 3, Bu. Kemudian yang ekstern? Sama 3, Bu. Oke. Bener ya jawabannya? Oke, kamu duduk lagi. Makasih ya Mas Joko. Ya. Oke, lanjut. Kelompoknya siapa aja? Mas Novi tahu jawabannya semua, Mas? Tahu. Kalau nggak muat di bawahnya ya di sampingnya aja nggak apa-apa. Yang intern ternyata banyak ya. Iya banyak. Susah. Itu bukti apa Mas barusan? Itu bukti pengeluaran kas. Oke, pengeluaran kas. Kalau ini bukti memorial. Jangan marah, Mas. Kan udah sandingan, Mas. Masa marah? Kalau yang ini faktur pembelian. Oke, faktur pembelian maksudnya yang Ayo guys. Loh, dibilangin jangan marah dong, Mas Novi. Pelan-pelan ya, Mas. Oke. Coba Mas di situ dulu. Oke, Mas, untuk bukti intern keseluruhannya berapa itu? Ada berapa ya? Ada berapa? Ada 7. Ada 7. Kemudian yang ekstern? Yang eksternya ada 4. Oke, ada 4 ya. Oke, terima kasih Mas Novi atas jawabannya. Silahkan duduk kembali. Oke, sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tadi kita sudah membahas atau kita sudah belajar terkait siklus akuntansi, di mana sudah pada paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah, apakah kalau seumpamanya besok pagi kita ulangan aja ya? Jangan, Bu, jangan. Jangan. Terus maunya kapan? Di depan. Minggu depan. Ya, dan minggu depan. Besok buat belajar lagi ya. Makanya kan besok praktek, Bu. Oh iya, benar, besok mau praktek. Terus karena kita sudah waktunya sudah mau habis, jadi kita tutup saja, gimana? Oke. Jadi yang mau memimpin doa siapa? Mas Novi, Bu. Mas Novi. Ya udah, kita untuk selesai kamu yang bikin doa ya. Silakan. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Novi. Sekian dari Ibu. Apabila Ibu mempunyai salah kata atau salah tindakan, Ibu minta maaf ya teman-teman. Kemudian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik murid-murid, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, jadi Ibu Guru sebelumnya ingin mengecek dulu nih. Mengecek apa ya? Konsentrasi. Dek minta tolong deh. Di stop. Di stop. Kak arep tuku nganu sweater ngangkat sweater. Masa? Kalau luar negeri ya? Ora ya baca. Kita pencet dulu, tinggal ngomong. Bisa. Ya. Kali ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Action. Aku ngulangin. Tak kira tuh
menambahkan.